Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan bahas ya mengenai perbedaan antara PI Network dan BTCS Mining, teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih menambang PI Network, silahkan ditambang terus teman-teman ya PI Networknya, karena ini insya Allah proyeknya ke depan bukan proyek abal-abal teman-teman. Mengapa demikian? Karena proyek ini lebih mengedepankan membangun sistem dulu teman-teman ya. Itulah pentingnya kita mempunyai sebuah sistem teman-teman, daripada kita buru-buru tapi itu hasilnya abal-abal teman-teman. Nah, selanjutnya ya, ini akan saya bandingkan dengan BTCS Mining ya. BTCS Mining, kalau teman-teman belum paham ya, BTCS Mining ini adalah sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk smartphone ya. Digadang-gadang ini adalah eh, Bitcoin kedua ya, seperti itu. Artinya ini dikeluarkan oleh Satoshi Nakamoto, hanya saja dari segi supply teman-teman ya, diawali dari angka 21, sama-sama diawali dari angka 21. Kalau Bitcoin itu supply-nya adalah 21 juta ya, kalau BTCS Mining itu supply-nya 2 miliar 100 juta. Jadi kalau dari segi harga ya, bisa saja kalau dilihat dari segi perbandingan, maka harga BTCS Mining itu, kalau harga Bitcoin 500 juta atau 600 juta, maka harga BTCS Mining bisa 5 juta sampai 6 juta, dengan catatan kalau mengikuti harga Bitcoin teman-teman, dari segi supply ya, perbandingan supply. Nah, seperti itu. Kemudian ya, ini adalah perbedaan antara PI Network dengan BTCS Mining teman-teman ya. PI Network itu pengembangnya jelas teman-teman ya. Yang BTCS Mining itu pengembangnya adalah tim Satoshi Nakamoto ya, artinya tim Satoshi Nakamoto ini anonimus teman-teman ya, sama dengan Bitcoin teman-teman, tim Satoshi Nakamoto. Namun ada yang bilang bahwa Satoshi ini artinya adalah itu Samsung ya, Toshi itu adalah Toshiba teman-teman ya, Naka itu Nakamichi, dan Moto itu Motorola teman-teman. Ada yang bilang seperti itu, artinya Bitcoin ini ya itu dikembangkan oleh eh, sebuah produk besar teman-teman ya, yaitu Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola ya. Nah, ini ada keluaran baru yaitu BTCS Satoshi ya. Nah, inilah teman-teman jangan ketinggalan, karena kemarin sudah ketinggalan di Bitcoin, maka sekarang segeralah download BTCS Mining. Di kolom komentar saya kasih linknya teman-teman ya. Itu penambangannya dikhususkan pakai HP, memang didesain untuk HP teman-teman. Nah, yang ketiga ya, PI Network lebih menitik beratkan kepada fungsi koin untuk menjadi fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua, teman-teman. Ya, sedangkan BTCS lebih condong ke smart kontrak, memperbarui tatanan keuangan global agar lebih terbuka, adil, dan tidak terpusat pada satu payung dengan menutup kekurangan yang ada di dalam Bitcoin. Maka kalau melihat ini teman-teman, ini jelas sekali bedanya teman-teman. PI Network lebih menitik beratkan kepada fungsi koin untuk menjadi fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua. Ya, jadi kadang kita heran teman-teman dengan YouTuber-YouTuber yang membandingkan antara PI Network ya. Mereka berani bilang PI Network itu meragukan, berani bilang PI Network itu scam, tapi mereka membahasnya itu disama-samakan dengan Bitcoin ya, yang harus penambangannya seperti Bitcoin ya, harus konsepnya seperti Bitcoin. Aneh ya, padahal ini 100% berbeda teman-teman. Mengapa berbeda ya? Kita bisa dilihat dari tujuannya saja sudah jelas teman-teman, berbeda ya. Teman-teman pernah lihat nggak ada Bitcoin Mall ya, Bitcoin Chain Mall? Nggak ada teman-teman. Mengapa demikian? Ya karena Bitcoin lebih condong ke ini teman-teman ya, memperbarui tatanan keuangan global agar lebih terbuka, adil, dan tidak terpusat teman-teman ya. Artinya terdesentralisasi. Tapi kalau PI Network itu lebih kepada ya, memfasilitasi ya, koin untuk memfasilitasi marketing maupun perdagangan antar lintas benua teman-teman ya, tujuan di situ. Makanya PI Network itu ya di mana-mana sudah dikembangkan PI Chain Mall teman-teman. Nah, di situ ya. Jadi itulah. Jadi tolong teman-teman jangan dengarkan mereka yang membahas PI Network tapi membanding-bandingkan dan menyamakan dengan Bitcoin ya, jelas beda. Terus saja tambang teman-teman ya. Kita yakin ya, PI Core Team itu sedang membangun konsep yang bukan abal-abal teman-teman ya. Saya melihat mereka mengembangkan ini serius teman-teman. Ya, pelan tapi pasti ya. Seperti itu. Bukan mudah teman-teman mengembangkan suatu sistem teman-teman. Kemudian PI sedari awal tidak ada giveaway ya. Memang kalau PI Network itu tidak ada giveaway ya.
Tapi kalau BTCS Mining itu setiap minggu minimal membagikan giveaway sebesar $46.500 ya. Gitu teman-teman. Artinya hampir setara dengan 1 Bitcoin. Nah, saya sendiri di BTCS Mining sudah mendapatkan $4 teman-teman ya. Itu berupa hadiah dan giveaway teman-teman. Nah, teman-teman kalau ingin nambang BTCS ya, silahkan di-download ya di kolom deskripsi. Jangan ketinggalan ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang F ya, basic masa PI itu lebih kepada kaum intelektual, cendekiawan, dan militan ekonomi menengah. Ya, mengapa demikian ya? Karena orang intelektual ini, cendekiawan ini teman-teman, kebanyakan mampu ya, mampu menembus suatu pemikiran yang membentuk suatu konsep ya, membentuk suatu sistem ya. Sedangkan kalau suatu pemikiran konsep ini ketika diterima orang awam itu kadangkala orang awam itu akan cenderung berkata halu teman-teman. Nah seperti itu karena ketidaksampaian pemikiran daripada orang awam ini ya. Orang awam itu teman-teman ketika eh, dikatakan suatu konsep yang belum belum dia pahami ya, dia akan berkata ini bohong teman-teman. Ketika berbicara uang, maka mereka harus melihat uangnya di depan mata, teman-teman. Nah, seperti itu. Itulah orang awam, teman-teman. Tapi kalau orang intelektual, orang cendekiawan, itu cenderung bagaimana suatu sistem itu terbentuk, teman-teman. Nah, di sini. Kemudian kalau BTCS itu cenderung merata, teman-teman ya. BTCS penambangannya merata, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi, yang paling penting, teman-teman, ya, teman-teman harus pahami adalah PI itu lebih menitik beratkan kepada fungsi koin untuk menjadi fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua, teman-teman ya. Jadi itu harus dipahami bahwa PI Network jelas berbeda ya dengan BTCS maupun dengan Bitcoin ya, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman semua bisa paham ya, agar terus menambang Bitcoin ya. Seperti itu. Sehingga ketika nanti bukan menambang Bitcoin tapi menambang PI Network ya, sehingga nanti ketika PI Network benar-benar menjadi sebuah alat ya, aset digital yang bisa untuk tukar menukar dengan barang, maka kita sudah mempunyai koinnya, kita tidak menyesal. Seperti itu teman-teman, saya rasa cukup ya. Apa yang menjadi tujuan daripada PI Network sudah tersampaikan di sini ya, jelas berbeda dengan Bitcoin ya. Saya rasa sudah cukup, maka saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.